Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Muhammad Ajirman dengan NIM 2017-210188 dari kelompok 10. Nanti kami akan menjelaskan mengenai memorandum kredit dari usaha dapur kekinian Ibu Septa Widya. Yang pertama yaitu mengenai tujuan, di mana tujuan dari proposal kredit ini yaitu untuk dibuat sehubungan dengan adanya pengajuan kredit modal kerja dengan fasilitas installment loan, di mana installment loan ini yaitu fasilitas di mana pinjaman atau angsuran yang dibayarkan nanti akan konstan sejumlah yang ditentukan oleh atau yang disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Jadi yang dibayarkan itu nanti akan tetap. Untuk tujuan pembiayaan yaitu di mana Bu Septa itu ingin menambah modal usaha dan bergerak dalam bidang usaha sektor lain, di mana dalam modal usaha ini Bu Septa usaha dapur kekinian ini sudah memiliki omset yang lumayan baik dan usahanya juga berjalan baik. Ia memiliki keinginan untuk untuk mengembangkan usaha di bidang sektor lain, yaitu di bidang pakaian atau fashion. Selanjutnya yaitu sumber pembayaran kembali, di mana first payout-nya yaitu dari keuntungan dari dapur kekinian. Kita tahu dapur kekinian sudah memiliki omset yang lumayan baik, dan juga untuk second payout-nya jaminan deposito sebesar 100 juta yang dimiliki oleh Ibu Septa. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu Ibu Septa saat ini kan masih menjalani bisnis di bidang makanan, tetapi hal itu sudah berjalan sangat baik, atau ia ingin mengembangkan usaha di bidang lain sesuai dengan keinginannya, yaitu memiliki usaha di beberapa sektor, di mana dalam yang diperkirakan untuk usaha dalam dapur kekinian ini kan dalam waktu dekat ini diperkirakan omset penjualan makanan akan meningkat karena mendekati bulan Ramadan. Maka pada memorandum kredit kali ini yang bersangkutan mengajukan proses kredit pinjaman installment ataupun struktur kredit yang kami ajukan adalah sebagai berikut, di mana jenis kreditnya kredit investasi, fasilitasnya installment loan, plafonnya yaitu 50 juta, suku bunga 13%, untuk provisi yaitu 0,5%, biaya admin 300.000, jangka waktu 1 tahun. Untuk analisa kualitatif, di mana aspek potensi pasar usaha ini sangat besar karena makanan dan kemasan saat ini banyak digemari atau menjadi tren saat ini bagi ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu yang memiliki profesi. Maka makanan ini sangat diperlukan karena praktis, tidak perlu untuk memasak, dan juga sangat digemari oleh banyak anak-anak. Untuk analisa kualitatif aspek potensi pasar, di mana potensi pasar usaha ini itu sangat besar, dalam artian saat ini menjadi viral karena saat ini makanan dalam kemasan itu sangat banyak digemari bagi ibu-ibu muda ataupun para anak kos yang memiliki uang jajan lebih. Karena memang hal ini sangat praktis karena tinggal masak ataupun tinggal menghangatkan saja, cocok untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki profesi seperti itu. Dan juga makanan ini juga lagi tren di media sosial sehingga banyak konsumen ingin mencoba makanan ini. Dalam memasarkan produk, dapur kekinian tidak hanya menggunakan offline saja, tetapi melalui online. Hal ini menjadikan peluang pasar lagi, yaitu sangat besar, di mana online, Instagram, WA, ataupun Facebook itu dapat menjangkau seluruh Indonesia, sehingga pangsa pasar dari dapur kekinian menjadi sangat luas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadia Briana Sari dengan NIM 2017-210-375. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kepemilikan dan aspek manajemen. Dapur kekinian ini dimiliki oleh calon debitur itu sendiri dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur atau Ibu Septa Widya dengan dibantu oleh 3 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang di bagian administrasi dan 2 orang di bagian penjualan. Pengelolaan bisnis ini yang digunakan itu masih menggunakan sistem manajemen yang sederhana, di mana yang sepenuhnya diawasi oleh calon debitur itu sendiri.
Selanjutnya yaitu aspek bisnis. Persaingan bisnis makanan dalam kemasan ini cukup banyak, dikarenakan banyak juga para pebisnis yang juga menjual makanan di dalam kemasan yang dalam bentuk sangat bervariatif yang jadi pesaing dari usaha ini. Dapur kekinian ini sendiri yang dimiliki oleh calon debitur telah lama terjun di bidang jenis makanan lauk pauk dan memiliki pelanggan bervariatif juga, sehingga dapat bertahan menghadapi produk sejenis. Makanan kemasan yang disewakan oleh calon debitur ini diperoleh dari pemasok dari kota Medan dan Banyuwangi, yaitu bahan makanan dalam kemasan dengan pembayarannya yang take away atau pembelian langsung. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Kegiatan pemasarannya dari dapur kekinian ini adalah yang pertama yaitu segmentasi dan pemarketan. Pelanggan dapur kekinian dapat bervariatif, yaitu mulai dari kelas bawah hingga atas dengan jangkauan pasar yang cukup luas. Sebagian besar di mana pelanggannya itu berasal dari daerah sekitar Surabaya dan sekitarnya seperti Sidoarjo. Pelanggan lainnya yaitu berasal dari beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Produk yang diperdagangkan adalah makanan kemasan seperti sambal gobi cumi, paru pedas, dan lain-lain. Barang dagang dijual dalam per botolnya dengan ukuran S dan L. Yang kedua yaitu harga. Untuk harga makanan kemasan ini tergantung pada ukuran per botolnya. Untuk yang pertama yaitu botol ukuran S itu harganya 30.000 per botol. Lalu yang kedua botol ukuran L yaitu 50.000 per botolnya. Tetapi dibedakan dengan harga reseller, yaitu untuk yang ukuran S itu cuma 25.000 per botol, sedangkan untuk ukuran L yaitu cuma 40.000 per botolnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dengan NIM 2017-210-660. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu distribusi. Barang yang akan dijual oleh dapur kekinian diperoleh dari tempat pembuatan yang berlokasi di Jalan Kutisari, Tenggelis Mejoyo, Kota Surabaya. Customer nantinya akan menerima beberapa lauk pauk sesuai requestan mereka. Untuk pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan dengan transfer hingga tunai. Sedangkan distribusi produk pelanggan di daerah Kota Surabaya bisa dilakukan dengan COD hingga pengiriman melalui mobil. Sedangkan pada pengiriman luar Kota Surabaya biasanya dilakukan menggunakan sistem paket. Selanjutnya yaitu 7C. Yang pertama yaitu karakter dari calon nasabah dapur kekinian bisa dilihat yakni tekun, dimana dimulainya awal usaha yang dibangun hingga berdiri 2 tahun belakangan akhir bisa dipastikan masalah yang dia miliki atau dihadapi yakni lebih sedikit, yang mana itu bisa merupakan poin tambahan bagi bank untuk meminjamkan dana pada dapur kekinian. Selanjutnya yaitu kapasiti pada dapur kekinian bisa dilihat dari historinya yang mulai dari awal hingga berjalan 2 tahun. Bisa dilihat peningkatan pada pemesanan hingga calon reseller yang mendaftar pada dapur kekinian. Selanjutnya yaitu kapital yaitu dana atau modal yang dimiliki calon nasabah untuk bisa dilihat sebagai usaha atau tekunnya beliau dalam usaha yang dijalani. Dana atau modal yang didapat oleh dapur kekinian yaitu sebesar 100 juta, yang mana bisa dilihat bahwa dapur kekinian bersungguh-sungguh untuk ingin mengembangkan usahanya, yang mana itu bisa sebagai dasar bahwa dapur kekinian tidak terlalu banyak masalah seperti hutang dan sebagainya, dan beliau bertanggung jawab atas usaha yang didirikannya. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi.
Untuk kondisi perekonomian sekarang bisa dilihat menurun dikarenakan adanya PSBB ataupun WFA, tetapi untuk dapur kekinian bisa dibilang merupakan peluang besar dikarenakan orang-orang yang tidak melakukan kontak fisik di luar sehingga bisa membeli barang-barang melalui online. Selanjutnya itu kalau di mana prinsip yang dilakukan oleh calon nasabah, yakni dapur kekinian, yang merupakan pengajuan aset yang dimiliki untuk melunasi pinjaman dari bank. Aset yang diajukan oleh dapur kekinian yaitu deposito sebesar 100 juta. Selanjutnya itu coverage of asuransi, di mana dapur kekinian mengasuransikan karyawannya agar apabila terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan, perusahaan atau usaha dapur kekinian tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk kecelakaan tersebut. Selanjutnya yaitu constraint, di mana bahan yang diperoleh atau bahan mentah yang diperoleh dapur kekinian tidak sesuai dengan kesepakatan atau jumlah yang ditetapkan di awal, di mana dapur kekinian harus membeli bahan yang kurang tersebut di tempat lain, sehingga itu membuat pengeluaran berlebih atau bisa saja beda harga dari pemasok sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lolita Devi Fatmawati, NIM 2017-210483. Saya akan menjelaskan bagian analisa kuantitatif, dimulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan dari dapur kekinian sendiri, di sini tertera penjualan bersih sebesar 180 juta rupiah, untuk harga pokok penjualan 23 juta rupiah, dan untuk laba kotornya menghasilkan 157 juta rupiah. Untuk biaya operasional sendiri ada beban utilitas yaitu sebesar 4.200.000, kemudian beban perlengkapan 43.800.000 rupiah, kemudian beban administrasi umum ada 905.000 rupiah, kemudian beban gaji ada 43.200.000 rupiah, dan menghasilkan total sebesar 92.105.000 rupiah dengan laba bersih yaitu 64.895.000 rupiah. Lalu ada neraca. Di sini neraca dari dapur kekinian tertera ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva ada kasnya 18.590.000 rupiah, piutangnya 8.370.000 rupiah. Untuk persediaan ada 36.480.000 rupiah dengan aktiva lancarnya 63.440.000 rupiah. Kemudian untuk kendaraan tertera 20 juta rupiah, bangunannya 375 juta rupiah. Untuk aktiva tetapnya ada 395 juta rupiah. Kemudian untuk total aktivanya 458.440.000 rupiah. Kemudian di bagian pasiva ini ada utang usaha yaitu sebesar 160.310.000 rupiah. Kemudian total hutangnya sama. Lalu ada modal 298.130.000 rupiah. Lalu dihasilkan total pasiva dan aktivanya seimbang yaitu 458.440.000 rupiah. Di sini keterangan aset tetapnya yaitu ada bangunan di Jalan Kutisari Selatan 3 nomor 4. Selanjutnya kendaraan dengan 1 unit NMAX tahun 2016 sebesar 20 juta rupiah. Lanjut ke analisis rasio keuangan. Di sini ada rasio likuiditas, dari kurang rasionya menghasilkan 0,40%, kemudian quick rasionya 0,17%. Dilanjutkan dengan rasio solvabilitas, ada DER-nya itu 0,54%, lalu DAR-nya 0,35%. Untuk rasio profitabilitasnya ini
PM-nya 0,36, ROA 0,14, dan ROE-nya 0,22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldino Ramadan dengan NIM 2017-210-794. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang rasio profitabilitas. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. PM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Nah, hasilnya Rp64.895.000 dibagi dengan 180 juta. Nah, hasilnya 0,36. Kemudian ROA, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Hasilnya Rp64.895.000 dibagi dengan Rp458.440.000, ketemu hasilnya adalah 0,14. Nah, ROE, laba bersih setelah pajak, ini dibagi dengan equity. Hasilnya Rp64.895.000 dibagi dengan Rp298.130.000. Nah, ketemunya adalah 0,22. Nah, selanjutnya di sini saya akan misalkan tentang analisis kebutuhan modal kerja sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa calon debitur itu masih kekurangan modal kerja sebesar Rp35.105.000. Kemudian mengenai analisa jaminan, yang pertama adalah jaminannya itu APHT atas kendaraan 1 unit sepeda motor NMAX tahun 2016 atas nama Septa Widya. Nilai pasarnya itu kurang lebih sebesar Rp20 juta. Kemudian nilai likuidasinya sebesar Rp18 juta. Nah, CCR-nya adalah 1,11%.